Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fauzan Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Etika Profesi. Baiklah, langsung saja. Etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya, serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi dalam kehidupan manusia. Lalu di sini ada beberapa etika profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anang Usman Ishak, MSI, yaitu etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya, dengan disertai refleksi yang seksama. Lalu yang kedua, itu menurut Prakoso 2015. Pengertian etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus, memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Selanjutnya ada asas dan tujuan telekomunikasi. Asas dan tujuan telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Prosedur pendirian bisnis, kontrak kerja, dan pengadaan. Prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, sub-subsistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Misalnya, prosedur kepegawaian diatur oleh peraturan kepegawaian, prosedur lalu lintas jalan diatur oleh undang-undang lalu lintas. Lalu menurut para ahli, prosedur adalah suatu rangkaian atau tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir. Di dalam sebuah pencapaian tujuan akhir yang kita inginkan, kita harus mempunyai pandangan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Tahapan yang bagaimana yang nantinya dapat membantu kita dalam mencapai tujuan akhir. Selanjutnya ada prosedur pendirian bisnis. Di dalam mendirikan suatu bisnis atau badan usaha dalam bidang teknologi informasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang harus dilakukan jika ingin mendirikan suatu bisnis, mulai dari prosedurnya, cara-cara dalam berbisnis, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia bisnis tersebut. Nah, dalam membangun sebuah badan usaha, kita harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan. Lalu selanjutnya ada yang namanya kontrak kerja. Di sini kontrak kerja sangatlah penting bagi pekerja untuk memiliki kontrak kerja.
Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama Anda bekerja. Dalam kontrak kerja, biasanya terpapar dengan jelas pekerjaan memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Di dalamnya juga memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya ada kontrak bisnis. Di dalam kontrak bisnis adalah seseorang dalam sebuah perusahaan, klien, atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis profesi di bidang IT. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Lalu, yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi. Yang terakhir, ada kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis profesi di bidang IT. Programmer, pembuat aplikasi, client server untuk perusahaan, instansi, maupun perorangan. Seorang mempunyai tugas yaitu membuat aplikasi atau sistem operasi menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ada. IT support, seseorang yang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer, seperti masalah instalasi software. Tugas seorang IT support adalah install software, memperbaiki hardware, dan membuat jaringan. Sedangkan untuk kualifikasi seorang IT support adalah menguasai bagian-bagian hardware, komputer, mengetahui cara install program atau aplikasi software, dan menguasai sejumlah aplikasi umum sistem operasi komputer. Lalu ada software engineer, orang yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, spesifikasi sistem, sampai pemeliharaan sistem. Setelah digunakan, tugas seorang software engineer adalah merancang dan menerapkan metode terbaik dalam pengembangan proyek software. Kualifikasi yang harus dimiliki seorang software engineer yaitu menguasai keahlian sebagai programmer dan sistem analis serta menguasai metode pengembangan software lainnya. Di sini jenis-jenis profesi bidang IT ini ada banyak, cuma saya memasukkan hanya beberapa saja ya. Lalu selanjutnya ada sertifikasi nasional dan internasional, sertifikasi database development. Sertifikasi memiliki pengertian yaitu independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area di teknologi informasi. Sertifikasi menunjukkan para profesional teknologi informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan. Sertifikasi memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan, khususnya dalam pasar global, karena kemampuan dan pengetahuan profesional teknologi informasi dan telekomunikasi telah diuji dan didokumentasikan.
Selanjutnya ada sertifikasi nasional. Terdapat dua jenis sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP Telematika, yaitu yang pertama Certificate of Competence atau disebut dengan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat ini berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, disingkat KKNI. Certificate of Competence atau sertifikat kompetensi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Lalu yang kedua ada Certificate of Attainment. Sertifikat ini atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, kedua jenis sertifikat tersebut di atas disusun berdasarkan SKKNI. Selanjutnya ada sertifikasi internasional. Yang pertama ada Java. Penggunaan bahasa Java dalam pembuatan aplikasi terus menunjukkan peningkatan. Secara pasti, bahasa pemrograman Java mulai merebut pasar yang dulunya diisi oleh bahasa-bahasa seperti Visual Basic dan lain-lain. Tentunya, hal ini diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga profesional yang menguasai bahasa pemrograman Java. Lalu selanjutnya ada Microsoft Net. Untuk para developer, ada dua jenis sertifikat yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai pengakuan atas keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan Microsoft Net. Microsoft Certification Application Developer dan Microsoft Certified Solution Developer. Lalu ada prinsip integrity, confidential, dan availability pada pengguna IT. Nah, seorang profesional dalam bidang keamanan informasi akan berfokus untuk mencapai dan melindungi confidentiality, integrity, dan availability. Ketika hal tersebut merupakan prinsip dasar pada keamanan informasi. Ketika kita ingin membangun sebuah sistem yang aman, ketika hal tersebutlah yang dijadikan sebagai acuan yang harus dicapai dan dilindungi. Yang pertama ada confidentiality. Maksudnya secara singkat, sama dengan arti katanya, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Atau dengan kata lain, hanya pihak yang berhak dan berwenang saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Untuk itu, kebanyakan organisasi umumnya mengklasifikasikan informasi atau data untuk mengakomodir tercapainya confidentiality. Klasifikasinya yaitu internal use only, hanya digunakan di lingkungan internal perusahaan. Atau public, biasanya disebarkan melalui website atau media sosial perusahaan. Dan confidential, sangat rahasia. Contohnya, data-data terkait planning, finansial, business, proses, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada integrity. Maksudnya adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga dengan bahasa lain. Integrity mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya. Tidak ada pengguna yang tidak berkepentingan atau software berbahaya yang mengubahnya. Integrity berusaha untuk memastikan data diproteksi dengan aman dari ancaman yang disengaja atau serangan hacker maupun ancaman yang tidak disengaja, misalnya kecelakaan. Lalu yang terakhir ada availability. Maksud dari availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability
dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor aksidental. Kecelakaan, faktor kesengajaan bisa dari serangan denial of service, malware, maupun hacker. Untuk faktor aksidental, kecelakaan bisa karena hardware failure, rusak atau tidak berfungsi dengan baiknya hardware tersebut. Korsleting listrik, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.